Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sedang bersama narasumber kami. Kakak bisa perkenalkan diri? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak KSK. Saat ini kakak berada di rumah, siap diwawancara oleh adik-adik sekalian. Oke, baik. Langsung saja Kak ya ke pertanyaan pertama. Apa nama dan jenis usaha yang kakak jalankan sekarang? Nama brand kami yaitu Pawon Deso. Jadi Pawon Deso itu berasal dari bahasa Jawa sebetulnya. Nama Pawon sendiri artinya dapur dan Deso itu artinya desa. Jadi panjangannya itu dapur desa ya. Oke. Sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha ini kami rintis sejak tahun 2014. Jadi kalau dihitung kira-kira sudah 10 tahun ya. Apa saja produk makanan atau minuman yang kakak hasilkan? Saat ini kami sedang fokus dengan usaha minuman kami, yaitu salah satunya kami di sini menjual namanya es teler. Nah, itu kami fokus dengan minuman itu dengan bahan-bahan yang kami olah dari buah yang fresh. Itu bagaimana proses pembuatan produk minuman di usaha itu Kak? Pembuatannya itu sebetulnya simpel. Jadi bahan yang ada, misalnya buah tadi, buahnya itu isinya yaitu bahan utamanya itu alpukat, nangka dengan kelapa muda. Jadi kita campurkan ke dalam bentuk minuman yang berkuah. Jadi kuahnya itu sedikit kita paparkan, terbuat dari susu full cream, susu creamer dengan juga gula tentunya kan. Jadi kita campurkan menjadi satu dan jadilah es teler. Apa yang menjadi inspirasi Kak atau ciri khas dari usaha yang kakak buat ini? Yang menjadi inspirasi saya yaitu minuman kami ini minuman yang terbuat dari 100% buah yang betul-betul fresh, buah yang kira-kira banyak vitaminnya, manfaatnya dan kaya akan serat. Apa saja tantangan yang sering kakak hadapi saat menjalankan usaha Pawon Deso ini? Tantangannya tuh banyak ya. Saya salah satunya bisa dikatakan ya faktor ekonomi kita yang tidak stabil, terus mungkin faktor banyaknya persaingan gitu kan. Sekarang kan ya kita tahu sendiri di luar sana banyak yang ingin mencoba apa yang saat ini yang kita jual rame gitu kan. Nah, juga ditiru dari teman-teman usaha yang lain gitu, sehingga menimbulkan banyak persaingan. Oke, jadi bagaimana cara kakak mengatasi tantangan tersebut? Cara kami salah satunya dengan menjaga konsistensi produk kami dengan menjaga kualitas, kuantitas, sehingga produk kami tidak berubah rasa, tidak berubah bentuk dengan rasa lah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu apakah kakak melihat adanya peluang untuk mengembangkan usaha ini? Ya, apabila ada, mungkin kakak bisa jelaskan peluang apa yang menurut kakak paling menjanjikan? Ya, saat ini peluangnya mungkin ada ya, karena di daerah kita ini sebelumnya memang belum ada jenis minuman yang seperti kita jual gitu. Jadi pemasaran di daerah kita ini lumayan
peminatnya ya. Jadi peluang ini mungkin saya rasa minuman kami ini disukai dari semua kalangan gitu, karena jenis buah tadi yang apa namanya, yang banyak vitaminnya yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi sehingga peluang ini alhamdulillah berkembang ke pencinta minuman kami ini hingga ke kota sebelah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dampak teknologi, misalnya media sosial atau platform e-commerce terhadap pemasaran produk usaha kakak? Ya, dampak teknologinya itu sangat besar. Media sosial yang saat ini berkembang, misalnya di Instagram, di WhatsApp, nah itu alhamdulillah sangat membantu sekali gitu. Dengan adanya media sosial tersebut kita bisa menjual produk-produk kita lewat jasa online ya. Saat ini kami menjualnya jasa online. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak pekerja yang kakak miliki saat ini? SDM saat ini itu saya tidak punya SDM banyak gitu ya. Jadi anggota keluarga di rumah bisa saya saling membantu membuat pesanan gitu kan produk ini. Jadi saya nggak ngambil SDM dari luar karena saya pernah punya kegagalan ya dulu. Saya punya SDM kira-kira 4 orang, tapi SDM tersebut sulit untuk diajak bekerja sama. Jadi saya lakukan sendiri bersama keluarga saya di rumah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sistem distribusi atau pemasaran produk kakak ini? Apakah secara online, pasar lokal, atau pameran, atau lain-lainnya mungkin kan? Kita pemasarannya lewat online ya, dan juga biasanya kalau ada event, bazar UMKM kita selalu serta. Jadi setiap ada kegiatan di luar yang kira-kira bekerja sama dengan UMKM, ya alhamdulillah kita ikut sertakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak bekerja sama dengan pihak lain seperti distributor, toko lokal, atau platform online? Jika iya, bagaimana sistem kerjasamanya kak? Saat ini belum. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari mana kakak mendapatkan bahan baku untuk produk kakak saat ini? Bahan bakunya ya sekarang memang agak sulit ya, karena bahan baku kami ini buahnya dengan buah musiman ya. Jadi contohnya seperti alpukat, kadang ada, kadang tidak ada. Juga buah nangka yang sulit sekali di apa namanya, dicari gitu kan, karena belakangan ini banyak buah nangkanya itu biasanya orang petik muda ya, jadi sulit untuk dihasilkan tua. Jadi kita harus mengirim buah-buah tersebut dari luar daerah, kecuali kelapa muda ya. Kelapa muda memang nggak ada batasannya kalau di daerah kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah bahan baku yang didapatkan itu mudah didapat atau susah untuk didapat? Bagaimana cara kakak untuk mengatasinya? Sulit sekali ya. Saya katakan tadi memang harus mau tidak mau, karena penjualannya memang setiap hari ya, buah yang harus kita sediakan ya memang harus ada. Artinya dengan kesulitan tersebut kita harus mengambil buah dari lain daerah gitu. Jadi artinya kita harus kirim gitu, impor dari daerah lain, misalnya ya Jakarta, Lampung, Bengkulu, kota terdekatnya Bangka bisa. Demikian wawancara dari saya. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Lanjut dengan pertanyaannya. Menurut kakak nih, apakah usaha kakak memberikan dampak positif terhadap lingkungan? Jika iya, bagaimana cara usaha ini untuk berkontribusi? Menurut saya iya, karena jenis usaha
kami ini berbahan dasar buah ya. Jadi menurut saya lebih mengedepankan dan apa namanya, efisiensi energi dan air yang terutama banyak ya. Dan juga kita menggunakan wadah yang dapat didaur ulang gitu. Jadi tidak membuat banyak sampah yang kira-kira tidak ramah lingkungan gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran usaha kakak terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam hal kesempatan kerja atau pelatihan keterampilan? Menurut saya ya tidak ada, karena tidak adanya penggunaan SDM, jadi ya kita lakukan sendiri, jadi tidak ada peran SDM di usaha kami. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa visi dan misi kakak dalam mengembangkan usaha ini ke depannya? Visinya mengembangkan produk usaha kami ini sehingga berkembang dan dikenal dengan jangkauan luas ya. Jadi banyak orang, semakin banyak orang tahu, semakin banyak pula yang berminat dengan usaha kami. Terus misinya kita menjaga kualitas, kita tetap menjaga kuantitasnya juga. Terus kita menambah apa namanya, jangkauan luas tadi ya. Jadi sehingga dikenal dengan banyak masyarakat di luar bahwa produk kami ini ya produk unggulan gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk kedepannya apakah kakak memiliki rencana untuk memperluas pasar atau memperkenalkan produk baru? Jika iya, seperti apa rencana tersebut? Tentu saja iya ya. Kita juga berinisiatif untuk menambah titik-titik penjualan. Jadi semakin banyak titik penjualan tersebut dan semakin banyak kita share di media sosial, maka akan banyak pula apa namanya, Memperluas pasar. ya, cara memperluas pasar tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa harapan kakak terhadap dukungan pemerintah atau masyarakat dalam bantu mengembangkan usaha kecil dan menengah seperti yang Anda jalankan? Ya, harapan saya pemerintah bisa merangkul semua UMKM ya, terutama saya mungkin ya, karena saya berharap dengan adanya pemerintah berikut serta merangkul UMKM, maka UMKM ini bisa berjalan seperti apa ya, tidak adanya kesulitan untuk misalnya lahan juga kan, sediakanlah lahan-lahan yang dimana UMKM bisa berjualan gitu kan, karena saat ini UMKM kita ini apa ya, Minim sekali. tempatnya memang minim gitu kan, dan juga terkadang kita harus menunggu event-event gitu. Dengan adanya event-event kita baru bisa jualan gitu kan. Kalau nggak ada event ya kita sulit untuk bisa berjualan dan memperkenalkan produk kita. Kasihan UMKM yang lain untuk memasarkan produknya dengan apa, ekonomi kita yang tidak stabil ini gitu. Dan saya harap pemerintah juga menyediakan bahan-bahan baku, terutama bahan jualan kita ya, misalnya buah kita, agar bisa dibantu untuk apa namanya, buahnya itu bisa banyak tersedia di daerah kita gitu. Jadi misalnya nih adanya apa namanya, ya disediakan misalnya masyarakat sini atau penjual di pasar sini gitu kan, bisa mengirim buahnya langsung di pelabuhan kita sendiri gitu. Jadi tidak apa namanya, kita tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan yang kita kirimkan dari luar gitu. Jadi maksudnya ya pemerintah
support penjual di sini gitu. Baik, pertanyaan terakhir. Apa nasihat yang kakak bisa berikan kepada generasi muda yang ingin mulai usaha seperti kakak? Nasihat saya itu tidak panjang lebar, jadi yuk adik-adik kita sama-sama melestarikan lingkungan kita, menjaga, terus kita sama-sama berkreasi positif. Jadi dengan adanya Gen Z saat ini, adik-adik bisa melakukan inovasi yang kreatif gitu kan. Marilah kita bersama-sama ikut serta dalam boleh berjualan ya. Jadi saya lihat di daerah-daerah lain banyak adik-adik yang melakukan usaha mandiri yang kira-kira bisa membantu kantongnya tersebut gitu kan, jadi meringankan beban orang tua juga ya gitu. Baik, demikianlah wawancara yang telah kami lakukan bersama narasumber kami. Kepada KSK kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga di kesempatan kali ini pembelajaran yang telah KSK berikan kepada kami bermanfaat untuk kami semua. Ya, terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Bye-bye.